Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Super dan teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat dan salam EKG dari saya, Bu Najma. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Abu Najma EKG. Pada video ini saya akan berbagi tentang salah satu sumber pacemaker, salah satu sumber irama, salah satu titik asal sumber listrik yang ada di jantung, yaitu SA node. Seperti biasa, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah ciri-ciri gambar EKG apabila sumber pacemakernya, apabila sumber iramanya berasal dari SA node? Sebelum saya jawab dan saya jelaskan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ada 4 sumber pacemaker, ada 4 sumber irama, ada 4 titik asal sumber listrik yang ada di jantung. Apa saja itu, Pak Abu? Yang pertama adalah SA node. Yang kedua adalah ventricle AV node. Yang ketiga adalah ventricle, dan yang keempat adalah atrial atau atrium. Keempat sumber pacemaker ini akan menghasilkan gambar EKG yang beda satu sama lain. Jadi kalau kita belum menguasai sumber pacemaker dengan ciri-cirinya, maka jangan harap Anda bisa baca EKG dengan baik. Jangan mimpi Anda bisa baca EKG dan jangan ngaku-ngaku bisa baca EKG. Paling nanti pada akhirnya Anda akan bilang bahwa belajar membaca EKG itu sulit. Mari kita mulai. Untuk video ini saya hanya akan menjelaskan sumber pacemaker yang berasal dari SA node. Jadi apa ciri EKG-nya apabila sumber pacemakernya berasal dari SA node? Yuk kita mulai. Ada yang tahu tidak? Di grup Super sudah ada yang menjawab beberapa. Ada 1 atau 2 orang yang mendekati. Yang lainnya mohon maaf masih belum tepat. Dan saya rasa harus diluruskan. Nantilah gampang itu mah ya. Di lain video ya gitu. Ya, apa gambaran EKG-nya Pak Bu? Bahwa sumber pacemaker-nya berasal dari SA node. Gampang sekali kok. Simple sekali. Yaitu adanya gelombang P. Itu saja. Adanya apa? Adanya gelombang P. Di mana Pak Bu melihat gelombang P-nya? Silakan pilih mana yang Anda lihat gambar gelombang P yang paling bagus. Lihat semuanya. Biasanya yang paling jelas itu adalah di lead 2. Tapi bukan berarti kita harus memilih lead 2. Tidak. Silahkan pilih lead mana yang memiliki morfologi gambar EKG yang paling bagus. Kalau memang di lead 2 dirasa cukup bagus, ya silahkan pilih lead 2. Ya, saya ulangi lagi. Jadi adanya gelombang P.
Berapa jumlahnya Pak Bu gelombang P-nya? Mau gelombang P-nya 1 atau lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4 gelombang P sebelum kompleks QRS. Pokoknya ada gelombang P. Dan gelombang P-nya itu ya harus sama bentuknya. Maksud saya relatif harus sama. Kalau mereknya kucing, gelombang P-nya harus kucing semua. Jangan sampai ada gelombang P yang lain ya, yang mereknya misalkan tikus. Jangan. Kalau kucing, kucing semua. Gitu. Terus gelombang P-nya positif apa negatif Pak Bu? Positif atau terbalik Pak Bu? Tergantung lead mana yang Anda gunakan untuk melihat gelombang P-nya. Kalau lead yang kita gunakan untuk melihat gelombang P-nya adalah lead 2, lead 3, lead AVF, maka gelombang P di lead tersebut ya, 2, 3 AVF harus positif. Harus mempunyai gelombang P yang positif. Kalau gelombang P-nya negatif gimana Pak Bu di lead 2, 3? Ya bukan dari S anode atau bukan irama sinus. Ya, ingat itu. Jadi harus positif di lead 2, 3 atau AVR. Kalau Anda lihat gelombang P-nya di lead AVR, maka gelombang P di lead AVR apabila sumber pacemaker-nya dari S anode, maka gelombang P-nya di AVR harus negatif, harus terbalik. Bisa nggak Pak Bu di lead AVR gelombang P-nya positif? Bisa saja, tapi itu bukan dari S anode sumber pacemaker-nya. Ya. Jadi sekali lagi tergantung kita menggunakan lead mana untuk melihat gelombang P. Jelas ya? Kemudian misalkan ada pertanyaan, Pak Abu, apakah gelombang P-nya harus diikuti oleh kompleks QRS gelombang T? Boleh diikuti oleh lengkap ya, kompleks QRS T boleh. Ya. Kalau tidak ada gelombang T-nya bagaimana Pak Abu? Misalkan hanya ada 2 gelombang P yang mereknya kucing, kemudian diikuti oleh kompleks QRS, nggak ada gelombang T-nya misalkan. Itu dari S anode bukan Pak Abu, atau irama sinus bukan. Tetap itu irama sinus. Jadi yang penting ada gelombang P-nya. Gelombang P-nya mereknya sama, misalkan kucing ya kucing, misalkan gelombang P-nya lebih dari 1 ya. Gitu. Pak Abu, misalkan kompleks QRS-nya lebar, itu termasuk ciri maksud pertanyaannya, misalkan ada gelombang P, kemudian diikuti kompleks QRS-nya lebar. Itu irama sinus atau berasal dari S anode bukan Pak Bu? Sama, itu juga berasal dari S anode atau irama sinus. Walaupun setelah gelombang P diikuti oleh kompleks QRS yang lebar. Walaupun setelah gelombang P diikuti oleh kompleks QRS yang gelombangnya tidak lengkap. Misalkan tidak ada gelombang R-nya atau tidak ada gelombang S-nya, tetap namanya sumber pacemaker berasal dari S anode atau irama sinus. Jelas nggak? Saya rasa jelas kok ya, gitu. Jadi simpel saja, ciri-ciri sumber pacemaker yang berasal dari S anode atau sumber iramanya yang berasal dari S anode atau titik asal sumber listriknya berasal dari S anode, cirinya adalah adanya gelombang P ya gitu. Atau dengan yang biasa ditulis di buku-buku, simpel saja teman-teman. Apa itu? Cukup Anda lihat gelombang P di lead 2 positif atau negatif.
Kalau memang dari S anode harus positif. Kemudian di lead AVR harus negatif. Itu udah cukup untuk mengatakan bahwa EKG yang Anda baca itu sumber listriknya, sumber iramanya, sumber pacemakernya, sumber titik asal listriknya berasal dari S anode. Atau iramanya irama sinus. Jelas ya? Jadi jangan sampai punya persepsi ya hanya satu gelombang P, jangan. Boleh lebih dari satu gelombang P. Boleh lebih dari satu, misalkan 2, 3, 4. Kecuali awas jangan keliru dengan gambaran EKG yang sumber iramanya berasal dari atrial. Nanti kita bahas juga. Ada istilah atrial flutter, ada istilah atrial fibrilasi, ada istilah multifocal atrial rhythm, multifocal atrial tachycardia. Kalau yang tadi gambaran morfologi gelombang P-nya beda-beda. Bukan kucing. Ya, gitu. Nanti itu di video yang akan datang nanti akan saya jelaskan itu. Ya. Bisa ya? Ayo dong semangat. Kalau teman-teman semangat, ya, saya lebih semangat. Tapi kalau teman-teman tidak semangat, saya tetap semangat. Tapi bukan di sini, di kelas yang lain. Saya tetap semangat berantas buta baca EKG. Oke? Jelas ya? Kalau masih bingung atau ada pertanyaan, jangan sungkan, boleh kirim pertanyaan lewat WhatsApp ya, atau bisa kirim pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab ya. Gitu. Oke, saya rasa itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.